Rudi udah hadir. Mas Ferry belum hadir ya? Oke. Jadi itu yang maksudnya menyajikan konsumsi media periklanan potensial target pasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya. Habis minum obat. Kemudian I see. Selanjutnya peran riset dalam komunikasi pemasaran yang terakhir adalah rencana penjualan. Kenapa dalam melakukan rencana penjualan itu juga perlu dilakukan riset pemasaran? Karena dia berhubungan dengan distribusi. Karena dia berhubungan dengan cost and benefit atau biaya dan pendapatan yang akan dicapai perusahaan. Karena biaya yang akan dikeluarkan perusahaan itu nggak hanya berhenti ketika barang itu telah jadi atau barang itu sudah siap untuk dipasarkan, tapi perusahaan itu juga akan mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pemasaran atau ketika dia melakukan distribusi. Bentar ya. Nah, peran-peran riset dalam komunikasi pemasaran yang tadi saya jelaskan itu semuanya terangkum dalam Crisfield 1995. Kemudian bagaimana sih proses dari riset pemasaran itu? Ini ada 6 tahap dari riset pemasaran. Nah, tahap-tahap riset pemasaran ini itu akan familiar, akan hampir sama dengan tahap-tahap dari penelitian yang akan kalian lakukan nanti ketika kalian menulis skripsi. Yang pertama, itu menyusun tujuan riset. Nah, biasanya ya, kalau kita menulis skripsi, kita itu akan menyusun, kita akan mengumpulkan data awal, kita akan melakukan questioning atau menimbulkan masalah. Kenapa disebut menimbulkan masalah? Karena dari masalah itulah kita nanti akan menentukan tujuan kita. Apa sih masalahnya? Masalah yang ingin kita selesaikan, masalah yang ingin kita diskusikan, masalah yang ingin kita analisis. Nah, dari masalah-masalah itulah kita menyusun tujuan kita. Karena tujuan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui apa tujuan dari riset kita, apa tujuan dari penelitian kita, kita akan mengumpulkan data-data. Mengumpulkan data sekunder yang ini. Iya benar, mencari masalah sendiri, menyelesaikan sendiri, sibukkan sendiri. Tapi itu masalahnya masalah orang lain yang kita cari. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang data sekunder ini, itu kenapa kita mengumpulkan data 2 kali? Di poin 2 dan poin 4. Nah, untuk yang poin 2, mengumpulkan data sekunder, itu untuk mendukung tujuan atau rumusan masalah yang telah kita tetapkan. Apakah benar masalah itu ada? Itu kita tahu dari data-data sekunder yang kita kumpulkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data sekunder? Kemudian di
poin nomor 4 itu juga merupakan data, tapi dia data primer. Nah, apa sih data sekunder itu? Apa sih data primer itu? Coba jelasin. Poin. Ini poin saya catat. Gimana? Ada yang tahu? Apa itu data sekunder? Apa itu data primer? Karena kita mengumpulkan data sekunder itu di poin nomor 2 dan kita akan mengumpulkan data lagi yang berupa data primer itu di poin nomor 4. Kalau kata Mbak Siti, sekunder itu data yang udah ada, tinggal ngumpulin aja. Kata Mas Rudi, sekunder itu mencari dengan penelitian. Kebalik. Apa yang kebalik? Yang kata Mbak Dina, yang primer itu data yang dihasilkan langsung dari pencarian. Kalau sekundernya itu dari data-data atau merujuk ke hasil yang lain. Benar. Jadi kalau data primer itu data yang kita hasilkan dari usaha kita sendiri. Kita melakukan penelitian untuk kita mengumpulkan data dari penelitian. Nah, kita mendapatkan data itu dari subjek langsung, dari subjeknya langsung. Data yang kita hasilkan ketika melakukan penelitian. Dan data itu diambil dari subjeknya langsung. Itu adalah data primer. Benar. Nah, kalau data sekunder, itu data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Dan kita hanya tinggal menggunakan data itu saja. Seperti itu. Nah, pengumpulan data sekunder itu untuk menguatkan, itu untuk memberikan background, memberikan dasar dari tujuan-tujuan dan masalah-masalah penelitian kita. Nah, setelah kita menyusun tujuan dan mengumpulkan data sekunder, apa yang harus kita lakukan? Kita harus merancang riset kita harus merancang penelitian kita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2 macam penelitian. Nah, macam dari penelitian tadi yang kualitatif sama kuantitatif itu merujuk pada teknik dan metode dari penelitian tersebut. Kalau si kualitatif tadi biasanya bersifat subjektif, menggunakan penjabaran-penjabaran kalimat, baik data maupun hasil analisisnya. Kemudian kalau kuantitatif, dia teknik-teknik analisisnya itu menggunakan teknik yang biasanya teknik-tekniknya itu berupa kuantifikasi. Data-datanya juga dia berupa angka-angka. Meskipun data nanti yang dihasilkan itu berupa kata-kata, tapi kalau dia kuantitatif, metode kuantitatif, itu kita bisa mengubah kata-kata tersebut menjadi angka-angka. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara ngubahnya? Data-data berupa kata-kata, data-data berupa kalimat, data-data berupa persepsi ke dalam angka-angka. Gimana sih caranya? Ayo, coba.
Jawab lagi, poin lagi. Itu analisis nanti setelah pengumpulan data. Pertanyaannya, bagaimana mengubah data yang berupa kalimat-kalimat ke dalam angka-angka, atau bagaimana cara mengkuantifikasikan kalimat-kalimat tersebut ke dalam angka? Ayo. Yang sudah mau nulis skripsi nih pasti tahu. Menggunakan statistik. Itu nanti analisisnya, Neng. Kita analisis data biasanya menggunakan statistik. Kalau untuk yang kuantitatif. Ya bener, Mas Rudi, kuesioner. Nah, kuesioner. Bener. Oh. Jadi dengan menggunakan kuesioner, ya benar kuesioner. Kita menggunakan angket. Jadi kalau metodemu adalah metode kuantitatif, kuesioner yang kamu gunakan itu harus kuesioner tertutup. Tapi kalau kamu metode kualitatif, kuesioner yang kamu gunakan adalah kuesioner terbuka. Nah, kenapa kita harus menggunakan kuesioner tertutup dalam metode kuantitatif? Karena kita sudah mematok angka-angka untuk mengukur tingkat dari persepsi responden kita. Nah, persepsi-persepsi itu persepsi itu kita kuantitatifkan berdasarkan dengan angka-angka yang sudah kita patok. Maka dari itulah kita sebut itu sebagai kuesioner tertutup. Nah, contohnya gimana? Misalnya, kita menyebarkan angket ke konsumen. Produk kita adalah sandal. Kita ingin produksi sandal. Sandal ya enak. Ya udah sandal. Nah, dia pilih selop atau pilih japit. Ya, selop itu lawannya japit. Sandal japit atau sandal selop. Nah, sekarang ada pernyataan seperti ini. Oh, pernyataannya kayak gini. Saya nyaman dengan sandal japit ketika hujan turun. Seperti itu. Itu salah satu pernyataan dalam kuesioner kita. Nah, kita mengkuantifikasikannya, jawabannya itu bukan iya, tidak, bukan seperti itu saja. Itu bisa. Tapi untuk penelitian kuantitatif, ada baiknya kita menggunakan skala Likert, yaitu antara rentang nilai 1 hingga 7. Tapi biasanya kita gunakan adalah 1 hingga 5. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, itulah kita sudah mematok antara 1 sampai 5. Nilai 1 sampai 5. Angka 5 itu digunakan untuk kalau pernyataannya positif, seperti saya nyaman menggunakan sandal jepit ketika hujan turun, itu adalah pernyataan positif. Jadi untuk jawaban sangat setuju kita beri angka 5, untuk setuju kita beri angka 4, untuk kurang setuju kita beri angka 3, tidak setuju kita beri angka 2, dan sangat tidak setuju kita beri angka 1. Nah, sebagai responden, kita hanya bisa memilih dari 5 jawaban itu tadi. Itulah maksudnya. Ayo, aku dicuekin ya.